Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda bersama FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar Bersada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini ya? Saya harapkan kabar Anda dalam keadaan baik dan sehat sekeluarga. Dan pagi hari ini pendengar di hari Kamis ya, hari Kamis 14 Desember 2023 atau bertepatan dengan 1 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Manjada Wajada untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja bersama saya Isnata Sekia ya, sampai nanti akan memandu Anda sampai purna di pukul 10 pagi. Ya, pendengar program Manjada Wajada ini selalu menghadirkan kisah-kisah menginspirasi ya, dari sosok-sosok inspiratif yang ada di tengah-tengah kita pendengar. Bagaimana perjuangan dalam menggapai cita-cita mereka, kemudian semangatnya untuk terus menebarkan kebaikan, semoga menginspirasi untuk kita semuanya. Amin. Dan pagi hari ini pendengar sudah hadir ya narasumber kita. Beliau ada Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi ya. Kita sapa langsung ya Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi ini adalah beliau juga sebagai Ketua Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna. Iya. Bagaimana kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, semangat juga gitu. Alhamdulillah. Ya. Nanti kita akan ngobrol banyak ya dokter ya mengenai Manjada Wajada, bagaimana semangat dokter sendiri dalam untuk terus ya selain aktif menjadi dokter juga seorang pendidik juga dan ibu rumah tangga dan sekaligus istri juga. Dan pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung di 02716381123 ataupun SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Dan program Manjada Wajada pagi hari ini pendengar juga disiarkan melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook kami di 102,2 Bersada FM. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa meninggalkan untuk Anda di kolom chat maupun kolom komentar begitu. Iya, baik Dokter Yuni. Untuk kesibukan sekarang ini apa saja nih, Dok? Ya, akhir-akhir ini guys, terutama akhir November kemarin kita masih mengisi kajian keputrian ya, Mbak, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Dana Sehat dari beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah itu di Jateng, dari Jawa Tengah bagian barat dan di Jawa Timur bagian timur kemarin, dan berakhir hari Sabtu kemarin di Jember, di Jember itu dari kami keputrian untuk yang putaran pertama kajian keputrian MTA Pusat. Iya. Kemudian juga minggu kemarin alhamdulillah kami ini akreditasi rumah sakit, karena sebagai praktisi kami masih juga di Rumah Sakit Ja'far Medika kemarin. Juga baru habis akreditasi, insya Allah sukses juga insya Allah. Alhamdulillah. Juga ini ya berkesempatan untuk kuliah lagi, Mbak, ini ambil magister ini. Di mana ini, Dok? Di UIN aja yang dekat. Oh, di jadi, UIN Solo ya? Ya, jadi tidak linear, Mbak, ambilnya hukum ekonomi syariah ini malahan. Oh, malah berbeda. Ini kenapa ini, Dokter? Dari dokter kemudian ke hukum ekonomi syariah begitu? Karena kan kami juga mempunyai lembaga keuangan ya, Mbak. Jadi biar lebih mengetahui tentang ekonomi syariah sehingga nanti kita bisa benar-benar untuk lembaga keuangan itu
kita jauh dari riba itu seperti. Jadi kami pengennya ada goalnya ke situ. Seperti itu. Baik. Ini kalau kuliah ambil magister gitu, begitu untuk kuliahnya sendiri berapa hari ini, Dok? Tapi ya, karena kan kebanyakan memang sekarang sudah teknologi ya, Mbak. Jadi kita online tetap berarti ya? Jadi tetap banyak online-nya, walaupun ya sesekali tetap kita offline ke kampus. Tapi karena memang kebanyakan yang ambil magister itu kan sudah kerja gitu, Mbak. Sudah kerja, jadi dan jauh-jauh biasanya karena teman juga ada yang dari Cirebon, dari Jogja seperti itu, akhirnya dari dosen banyak online-nya dan malam, Mbak. Jadi bisa dilakukan semua, insyaallah. Iya. Okay. Ini sudah berjalan baru semester 1 ini libur, baru semester 1 ini sudah ya, habis berarti ya. Habis semesteran ini, Mbak. Ya baik. Dengan banyak kegiatan Dokter Yuni yang sudah disampaikan tadi ya, ini gimana mengatur waktunya untuk manajemen waktunya? Ya. Yang jelas karena memang saya sebagai praktisi sendiri sudah sangat jarang untuk prakteknya, jadi saya banyak di manajemennya. Jadi untuk ke praktek ke pasien itu saya sudah sangat jarang Mbak, karena memang saya hanya praktek di rumah sakit saja. Jadi memang sudah tidak, sementara ini tidak praktek di rumah, belum mengurus perizinan lagi untuk praktek di rumahnya. Dan jadi sudah memang saya sendiri banyak meluangkan waktu untuk sekarang untuk perjuangan, untuk sabilillah, untuk kegiatan kemajelisan. Dan kalau memang itu tidak ada kegiatan kemajelisan ya sudah di rumah, banyak di rumah untuk berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga ibu gitu. Rumah tangga. Jadi memang ya insya Allah tetap kita tidak ini gimana tidak melupakan kewajiban kita sebagai istri itu, karena itu wajib ya Mbak. Jadi apapun profesi kita, apapun setinggi apapun pendidikan kita, itu kan tetap kewajiban sebagai ibu dan sebagai istri itu kan tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa ditinggalkan, kan seperti itu. Iya betul sekali. Dan Dokter Yuni sendiri sudah diamanai berapa putra putri ini, Dok? Putra saya 6, 3 putra 3 putri Mbak. Masya Allah. Ini yang nomor 1 sudah 25 tahun Sudah lulus kuliah berarti ya? Sudah, ya nomor 2 juga kemarin sudah lulus sarjana juga, ini ambil profesi gitu. Iya. Untuk yang kecil sendiri paling sudah kelas kecil berapa? Baru 8 tahun, kelas 2. Oh iya. Ini rentangnya lumayan jauh ya Dokter ya. Nah, untuk bisa mendidik anak dengan ada yang sudah remaja, ada yang mungkin pra remaja atau mungkin sebelum remaja, itu bagaimana, Dok? Ya emang tapi di kita kan ya alhamdulillahnya punya pendidikan yang berbasis pondok atau asrama ya Mbak. Jadi memang kita menanamkan tauhid dan itu kan saat kecil, saat di rumah usia TK dan SD itu kan betul-betul kita berkesempatan untuk mendidik yang lama kita rengkuh itu kan mas saat SD, TK SD ya Mbak, karena sudah setelah SMP kan biasanya sudah kita masukkan ke sekolah dengan boarding atau asrama atau pondok kan seperti itu. Jadi memang setelah ya sejak SD itu sudah kita tanamkan. Jadi kita tanamkan biasanya kami itu malah sejak anak pertama itu kelas 4 atau kelas 5 itu sudah istilahnya kita masukkan ke dalam pemikiran atau kita branding anak-anak itu, Mas, Paknya besok sekolahnya di ini ya harus yang mondok harus berasrama. Karena kalau memang kita mau menyekolahkan anak itu di sekolah pondok berbasis pondok atau asrama itu kalau ujuk-ujuk itu biasanya anak kan tidak kerasan Mbak. Tapi kalau kita sudah kita sejak awal sih nanti Paknya kamu kita beri gambaran-gambaran, karena kan ya alhamdulillahnya kan saya juga suami kami dulu juga lulusan SMA MTA ya Mbak, saya dan suami, saya angkatan ketiga, suami angkatan kedua. Jadi kan kita sudah merasakan asrama juga, guys, merasakan asrama, apalagi dulu waktu kami kan masak sendiri, belanja sendiri kan seperti itu ya Mbak, saat itu ya Mbak. Jadi betul-betul merasakan kalau di asrama itu seperti itu. Jadi kita bisa, tapi kan walaupun memang kita merasa rekoso ya Mbak, merasa awal-awal dulu saya juga menangis Mbak waktu asrama itu ya Allah kok seperti ini ya saya menangis terus ya beratul, maksudnya kita juga pulang itu ya ke bapak ibu tapi kan alhamdulillah dikuatkan dari orang tua itu
kami dikuatkan. Biasanya kan seperti itu. Jadi memang, dan ternyata memang saya sendiri merasakan saya bisa kemudian memasak, bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab itu memang saat di asrama 3 tahun itu, dan bisa bersosialisasi gitu. Karena kan teman-teman kita kan dari banyak teman dari berbagai kota, dan berbagai kota. Ya, itu ternyata emang luar biasa pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang kita dapatkan di asrama. Kalau memang kita mau betul belajar jadi selain kita di SMA dididik untuk belajar ilmu umum, juga di SMMTA kan kita juga ada kajian Mbak, gelombang dan sebagainya. Itu di asrama juga kita dibimbing ibu asrama, itu jadi memang luar biasa. Jadi saya sendiri memang pengen anak-anak, kita dulu hanya 3 tahun mulai SMA ya Mbak, karena kan dulu waktu saya juga belum ada SMP MTA. Kalau Mbak Isna mungkin sudah. Itu jadi SMP-nya kan kalau saya masih di SMP negeri tapi begitu SMA itu alhamdulillah saya merasakan 3 tahun itu sangat luar biasa. Jadi akhirnya anak-anak mulai, karena juga suami dulu juga sama kan, juga karena memang aslinya kalau saya kan daerah ikut Polokarto di Sukoharjo Mbak, terus suami kan Mojogedang Karanganyar, jadi sama-sama kita di sini berasrama. Jadi betul-betul merasakan dan berasrama itu memang banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, banyak pelajaran, sehingga bagaimana anak-anak kita itu juga besok ya seperti itu. Jadi itu kita tanamkan sejak, biasanya kalau kami itu mulai naik kelas 5 itu sudah kami tanamkan besok pokoknya gini ya, terutama itu anak pertama Mbak, karena biasanya kan kalau anak pertama mau berasrama itu kan adik-adiknya nanti akan mencontoh, akan lebih mudah itu loh Mbak, karena kan sudah dulu Mas ini dulu juga berasrama, jadi kan tahu gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dulu anak pertama juga SMP MTA Gemolong seperti itu, jadi sudah mulai berasrama. Jadi itu kami tanam besok harus bisa nyuci Mas, jadi kita ajari nyuci, juga nyapu, pokoknya bagaimana mendisiplinkan atau memberi tanggung jawab sejak kecil, walaupun mungkin di rumah juga kita ada asisten rumah tangga ya Mbak. Jadi tapi tetap anak-anak dikenalkan dengan pekerjaan rumah tangga seperti itu, diberi tanggung jawab. Baik. Jadi memang dari kecil ini ya memang harus dikenalkan terlebih dahulu begitu, agar nantinya ketika memasuki remaja itu memang sudah punya pilihan sendiri dari hatinya sendiri gitu. Ya Dokter, selain ini ketika Dokter Yuni sendiri pada saat kecil begitu, bagaimana didikan dari orang tua sendiri? Dari orang tua ya alhamdulillah, Bapak Ibu kan juga sudah mengaji Mbak. Dulu jadi kami kecil itu, jadi sejak MTA awal-awal berdiri itu orang tua kami sudah mengenal MTA, sehingga juga mengenalkan kami terhadap tauhid yang jelas itu. Kemudian juga mengenalkan pada kegiatan kemajlisan. Jadi dulu kami masih kecil-kecil gitu, belum pakai jilbab Mbak, sudah diajak ke akad pagi kan dulu di Kemlayan Jadi kami 8 bersaudara kan Mbak, jadi banyak Jadi ibu saya itu kayak ngirit anak-anak masih kecil saya itu saya belum berjilbab Pak, itu minta jilbab itu dulu belum kan, dulu memang masih sangat jarang ya Mbak anak kecil berjilbab itu kan. Ibu aku dibuatkan kudung kan gitu kalau dulu kan bahasanya itu. Cilik ora rasa kudung. Kalau tadi ibu seperti itu, tapi sudah dikenalkan. Dan saya kalau dulu namanya sekolah itu sekolah esok, sekolah sore. Jadi sekolah pagi itu sekolah di SD, kalau sore itu di Diniyah. Jadi dan Diniyahnya itu dulu malah juga hampir sama Mbak setiap hari, tapi kalau liburnya hari Jumat kan gitu. Kalau sekolah pagi kan liburnya hari Ahad hari Ahad. Itu kalau saya misalkan capek gitu, pengen tidak Diniyah itu dimarahin sama ibu itu. Sekolah sore lebih penting ibu itu bahasanya mencari ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu dunia seperti itu. Jadi jadi memang ditanamkan betul waktu itu. Kemudian juga kami sebagai terutama kan kami yang putri dari 8 bersaudara itu kan kami 5 Mbak yang putri Jadi ibu itu juga agak keras mendidik kami anak-anak yang putri, terutama untuk
Walaupun juga kami, ibu juga punya asisten rumah tangga, walaupun datang pagi pulang sore nggih, siang atau sore kalau sudah sore, tapi kami harus bisa namanya nyetelika, nyapu, masak itu harus bisa. Jadi kalau liburan itu diajari masak, Mbak, suruh masak seperti itu, Mbaknya harus bisa loh. Kamu itu harus bisa jadi anak putri itu harus bisa. Jadi kalau dulu kan belum ada magicom ya, Mbak, harus ngeliwat ya. Ya, ngeliwat sendiri. Ngeliwat sendiri itu harus paling enggak seperti itu. Juga orang tua alhamdulillah juga mengenalkan kami terhadap pekerjaan orang tua. Jadi kan waktu itu orang tua kami toko ya, bengkel sepeda motor itu. Jadi akhirnya ya kami sering suruh nunggu toko, Mbak. Jadi tahu akhirnya kalau dulu kan masih ada busi ya, ada kan seperti masih ada banyak spare part sepeda motor itu. Dulu hafal saya itu rantai apa sampai ukuran ban sepeda itu sepeda motornya apa itu saya dulu sampai hafal, Mbak, karena sampai kuliah pun saya masih sering. Jadi pulang kuliah gitu nantilah sebentar sudah nunggu toko sama bapak itu nunggu toko. Jadi kalau ada kan sama bengkel, jadi nanti kalau karyawan bengkel minta apa itu ya kan nunggu nanti kami yang mengambilkan. Jadi kami sejak kecil juga alhamdulillah itu sudah diajari, saya mungkin diajari jadi ya mungkin pengusaha kecil ya, Pak, pengusaha. Jadi alhamdulillah akhirnya kami kan juga semua usaha sendiri nggih. Yang jadi PNS dari kami itu yang ASN hanya satu, yang lain kan usaha sendiri ya, mungkin karena didikan dari orang tua juga yang memang juga swasta seperti itu. Jadi memang betul-betul kami dikenalkan jadi ya disiplin, tanggung jawab itu dikenalkan sejak kecil. Walaupun kami memang juga dulu ibu punya asisten rumah tangga itu punya, tapi yang namanya itu tadi pekerjaan terutama yang kami yang anak-anak putri nggih betul-betul dikenalkan. Jadi bisa nanti kalau lu ini besok kalau kamu rumah tangga itu kami itu tidak kagok, kalau istilahnya ibu kan seperti itu. Jadi kamu biar tahu pekerjaan rumah tangga itu seperti apa, karena kan juga belum tentu nanti kami itu punya asisten rumah tangga, kalau itu bahasanya ibu saya seperti itu. Jadi akhirnya ya pada waktu itu ya udah kita, tapi walaupun anak kecil kan kadang dengan ya agak nguruntel ya, Mbak, konten saya untuk dolan. Jadi oke, kan seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah itu ya kami, ya Allah, ternyata dulu alhamdulillah dulu ibu agak keras mendidik saya, ternyata ya untuk kebaikan kita petik seperti itu ya, Mbak. Betul. Ya, Dokter Yuni, tadi kan dengan orang tua juga dari latar belakangnya usaha ya begitu ya. Pada akhirnya Dokter Yuni kuliah mengambil jurusan kedokteran begitu, itu apa yang melatar belakangi dokter untuk ambil ke sana? Itu juga memang juga dari orang tua juga, Mbak. Waktu itu bapak itu kalau kami terutama saya anak putri ya, waktu itu putri, dan memang mungkin bapak tahu dari pirsa kalau memang punya potensi untuk bisa ambil kedokteran. Waktu itu ibu sebenarnya, Pak, kamu di perawat baik waktu lulus SMA. Kalau dulu kan SPK ya, Mbak, lulus SMP kan ke SPK. Waktu itu ibu pokoknya sekolah SPKW tonduk ke saya seperti itu. Terus saya niki mboten men Bu, kula mboten perawat mawon, kula jenengan insyaallah tak dadi dokter, Bu. Saya waktu itu seperti itu. Terus Ibu, ya nek ngonten terus saya kan SMMTA akhirnya masuknya nggih, dan alhamdulillah di SMMTA waktu itu memang juga sangat kondusif nggih, Mbak. Dan memang juga itu dari kecil saya pengen itu, karena bapak waktu itu seperti ini. Nek kalau bisa itu kamu cari, istilahnya kan kita memang ya untuk kerja ya, Mbak, kalau bisa kan ya putri nek cah wedok nek nang iso kerja itu dari rumah kan, kalau waktu itu bapak juga seperti itu. Jadi uang jadi rezeki sing marani kowe, ora kowe sing goleki rezeki. Waktu itu bapak itu seperti itu. Jadi itu juga yang akhirnya membuat saya juga tambah bersemangat meraih cita-cita itu. Bagaimana kan kalau dokter kan dulu bisa kerja, buka praktek di rumah gitu ya, Mbak. Jadi kan sampai nek dadi dokter di wis ora kudu ninggal anak. Bapak waktu itu jadi seperti itu juga. Jadi udah memberi wawasan seperti itu dari bapak. Akhirnya nggih terus SMA ya, alhamdulillah SMA bisa masuk IPA dan sangat kondusif juga waktu itu, sehingga kami ya alhamdulillah bisa
lolos UMPTN di Fakultas Kedokteran UNS itu Mbak. Di UNS ya, Nggih, alhamdulillah. nggih. Masya Allah gitu, dilancarkan, dimudahkan nggih. sama Allah Nggih, gitu. Dan kemudian akhirnya kan ketika sekarang bersama suami sudah mengembangkan bisnis selain rumah sakit, sekarang sekolah juga dan lain sebagainya. Itu dari suami sendiri, dokter, bagaimana selama ini dukungan dari suami yang tidak lain adalah dokter Ja'far yang mengisi di ASA begitu. Nggih. Ya alhamdulillah kami kan waktu itu saya menikah itu, jadi saya menikah dengan Pak Ja'far itu saya belum jadi dokter Mbak, jadi baru sarjana kedokteran. Itu kalau untuk jadi dokter kan harus ambil profesi ya Mbak, profesi dokter. Itu saya baru nikah dengan Pak Ja'far itu baru nih ambil profesi itu dapat 5 bulan kalau tidak salah. Padahal harus 2 tahun, kami tempuh 2 tahun itu. Di akhirnya 5 bulan menikah, terus ya betul-betul support. Nanti suami memang waktu dilamar itu saya sudah gini lah tapi nanti saya masih juga dari bapak juga harus diselesaikan untuk dokternya. Kemudian suami nggih Pak, insya Allah Pak ya mau mendorong untuk selesaikan seperti itu ya. Alhamdulillahnya jadi nggih karena sama-sama dari kesehatan, jadi kan ya sedikit tahu kan hampir sama nggih Mbak ilmunya, walaupun kalau kedokteran kan mungkin lebih menjurus ke ini karena suami juga dari kesehatan seperti itu. Jadi banyak ditolong. Dan waktu itu juga kalau teman-teman gitu kok sering kok lulus wae to jadi kan seperti itu, walaupun sudah berkeluarga tapi kalau ujian ya adalah istilahnya mujur itu loh Mbak. Seperti itu dimudahkan gitu, diberi kemudahan sehingga ujiannya lancar. Terus kalau saya gini alhamdulillah saya kan zaman doakan banyak lah dari bapak ibu kandung, bapak ibu mertua, suami. Kalau kan seperti itu kalau kadang dengan teman-teman oh ya berarti saya dongaknya oke banget ya Jun kan seperti itu. Dan memang tapi sempat ini Mbak, saya sempat waktu itu karena terus punya anak juga, jadi punya anak sempat agak kendor. Waktu itu kalau susahnya kan Mbak kalau ambil profesi, kemudian saat itu kita pas jaga anak sakit itu kan yang sangat berat untuk seorang ibu Seorang ibu kan itu. Karena waktu saya pernah mau putus, mau ngelokro gitu istilahnya, ngelokro. Saya sudah ke Pak Ja'far, kula pun mboten sah sias dadi dokter mawon, kan saya seperti itu. Waktu itu suami gini loh, lah piye to, pokoknya harus selesai. Saya nanti kalau ditanya bapak niku bapak saya, lho kok Yuni ora sida rampung lah. Pripun kan mungkin suami merasa bersalah nggih. Wong dulu diberi sudah istilahnya diamanahi, diberikan anak putrinya diberikan kepada itu harus sampai selesai jadi dokter kok tidak jadi, itu kan juga beban. Aku ini itu kamu pokoknya harus jadi dokter seperti itu ya. Alhamdulillah terus bismillah, walaupun dia tertatih-tatih dengan banyak penuh perjuangan, akhirnya selesai juga. Sumpah dokter itu anak saya sudah usia 1 tahun 4 bulan Mbak, jadi udah lumayan besar sudah lumayan besar tuh. Walaupun dengan itu, tapi ya alhamdulillah dengan kesungguhan, tekad tuh akhirnya ya sampai jadi bisa profesi dokternya bisa kita selesaikan begitu. Kami selesaikan dengan baik. Itu jadi salah satu tantangan juga ya dokter ya. Nah selama ini tantangan-tantangan yang dihadapi selain tadi ya sempat ketika mengambil profesi sempat karena kehadiran anak begitu ya. Selain itu yang dihadapi apa saja dokter? Dalam menempuh ini ya Pak. Kalau juga ini sebelah jadi dokter tadi juga sebagai istri sebagainya, kadang memang beli kalau dulu awal masih praktek ya Mbak, masih praktek itu kalau saat praktek sendiri itu ya ini kadang sering diprotes anak Mbak, ya dulu waktu praktek itu nggih pasiennya lumayan banyak. Terus kadang anak itu sampai masuk ke ruang praktek itu. Padahal dia masih SD sebenarnya itu, tapi diajari mbak yang ngomong itu belajar itu nggak mau.
pokoknya aku nggak mau belajar kalau nggak sama ibu, kan seperti itu. Jadi itu kadang terus tidur di tempat tidur pasien itu Mbak, tidur gitu terus sambil ngatani maknya ibu nggak boleh meriksa pasien sampai seperti itu ya. Okay. Terus akhirnya waktu itu terus suami hanya ya sudah pokoknya kamu sekarang kalau sore tidak usah praktek. Jadi terus ya itu sejak anak saya kelas yang baru itu kelas 3 SD ya, itu saya sudah tidak, jarang sekali kalau sore habis maghrib Mbak, terutama itu praktek sudah jarang. Jadi karena waktu itu alhamdulillah sudah kita sudah buat klinik ya Mbak, sudah bentuk klinik. Jadi akhirnya suami sudah kita ada dokter jaga saja yang menggantikan kamu praktek, ke saya seperti itu. Walaupun banyak juga pasien-pasien tetap request Mbak carinya saya, apalagi anak-anak. Pasien anak itu sangat sering, "Lha Bu niki nek mboten kalih jenengan niku kirang cocok," kan seperti itu. Akhirnya ya kalau ada pasien yang request saja baru saya keluar sebentar meninggalkan anak-anak untuk memeriksa seperti itu. Jadi memang tantangannya kadang ya protes dari anak-anak itu Mbak, karena waktu kita banyak untuk niki untuk itu. Makanya itu setelah anak-anak besar mulai itu saya tidak praktek lagi, terutama kalau sore. Jadi saya praktek itu kalau pas anak-anak juga sekolah itu saya praktek pada siang, tapi sore itu sudah pada maghrib itu praktis saya di rumah untuk ngajari anak-anak belajar. Ya, sesibuk apapun tetap anak tetap juga keluarga tetap nomor satu begitu ya, begitu dokter. Baik, Dokter Yuni, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung ya silakan di 02716381123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081393809000. Kita harus jeda sejenak pendengar, nanti kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua. Manjada Wajada akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Manjada Wajada dan masih bersama dengan Dr. Yuni Ratna Dewi ya. Beliau adalah Ketua Keputrian MTA Pusat. Tadi di sesi yang pertama pendengar kita sudah ngobrol banyak ya mengenai bagaimana Dr. Yuni ini membagi waktunya dengan banyaknya kegiatan beliau ya. Dan sekarang Dr. Yuni, kita lanjutkan obrolan kita mengenai ini. Saya penasaran dengan Keputrian MTA Pusat sendiri begitu. Ini apa yang menjadi tujuan dibentuknya Keputrian MTA Pusat begitu dokter? Ya, untuk Keputrian MTA Pusat bertujuan untuk yang pertama untuk mempererat jalinan silaturahim ya Mbak antara muslimah baik internal kita di MTA maupun eksternal. Kemudian juga Keputrian MTA merupakan salah satu elemen pendukung dakwah MTA yang khususnya di bidang keputrian. Kemudian juga untuk meningkatkan rasa asih dan asuh. Kita sebagai ibu harus punya rasa itu sebagai terutama ibu ya Mbak. Kemudian juga untuk mempersiapkan ummahat sholihat. Jadi kita bagaimana putri-putri MTA itu kelak bisa menjadi ummahat-ummahat yang sholihat, yang siap untuk mendidik putra-putrinya, terutama untuk regenerasi dakwah, kelangsungan dakwah kita di MTA Pak. Gitu. Ya. Dan untuk program dari Keputrian MTA sendiri ada apa saja ini, dokter? Oke, untuk program-program kita, yang pertama itu kita melaksanakan dakwah kepada warga putri MTA untuk memperteguh keimanan, kemudian juga menjaga kebersamaan dan mempertinggi akhlak serta meningkatkan semangat ibadah. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan mendidik putri-putri MTA supaya siap menjalankan perannya sebagai ibu, sebagai istri, juga sebagai pendidik yang utama dan pertama di keluarganya, Mbak. Kemudian juga mendorong dan memberikan teladan kepada pemudi dan remaja putri MTA untuk mencintai dan mempunyai rasa memiliki terhadap majelis kita. Itu kan sangat penting untuk kelangsungan dakwah kita. Betul. Nanti Mbak. Okay. Kemudian juga mendorong dan memberikan tambahan pengetahuan bagi ibu rumah tangga supaya berdaya dan bisa membantu suami dalam ketahanan ekonomi keluarga, tapi ini tentunya tanpa mengabaikan
kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Karena kan memang sekarang banyak yang ibu-ibu membantu suami ya Mbak, mencari untuk mencari itu. Tapi memang yang terpenting, tapi itu memang harus dengan seizin suami yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengabaikan tadi kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Itu yang terpenting. Okay. Ya, dan untuk tadi dari banyak program itu, untuk aplikasinya sendiri seperti apa Ibu dalam hal keputrian MDA? Ini untuk sementara ini yang karena keputrian ini memang baru ya Mbak, kurang lebih 1 tahun. Itu yang pertama. Untuk program kerja yang sudah itu baru yang pertama itu melaksanakan dakwah ini kepada warga Putri MTA ini kan sudah kemarin kita hampir setahun kita adakan hampir di semua, terutama Solo Raya, Jogja, kemudian Jawa Tengah kemarin, Jawa Tengahnya bagian barat yang terakhir, dan Jawa Timur bagian timur. Sementara baru itu yang terjangkau oleh kita. Kemudian juga ini kita untuk menyiapkan regenerasi, terutama ini kita untuk adik-adik Imam Taha Putri kita Mbak, itu juga ini mulai kita membina. Jadi Imam Taha Putri bagaimana mereka memang juga betul-betul ada keterikatan dengan majelis. Jadi kalau dulu kan kadang tahu-tahu ada kegiatan gitu kurang. Jadi ini kita bagaimana kita sebagai ibu dari Imam Taha Putri. Jadi Imam Taha Putri merasa mempunyai ibu dan kita arahkan. Jadi kegiatan-kegiatannya itu kalau dulu kan kadang banyak ke seminar-seminar, kalau ini kita malah bagaimana adik-adik Imam Taha Putri itu tidak hanya ikut kegiatan Imam Taha saja, tapi justru yang paling penting itu malah kegiatan di cabang masing-masing Mbak. Jadi mereka bagaimana mereka bisa menguatkan cabang masing-masing, kemudian juga bisa kegiatan kemajelisan, karena kan banyak sebenarnya pemuda itu sebagai pelopor pemudi itu bagaimana di situ biar supaya TPA-nya lebih maju. Betul. Kemudian juga kegiatan-kegiatan remaja putri bagaimana mengaji itu, jadi tidak hanya datang. Kemudian itu kan kalau itu kan kadang kalau untuk anak-anak remaja kan kurang menarik ya Mbak, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul bisa lebih mendekatkan mereka, lebih merasa memiliki majelis itu, karena itu sangat-sangat penting. Karena kemarin kami memang sempat juga di beberapa daerah itu banyak yang warganya itu sepuh gitu. Seperti itu kan kita kadang agak prihatin ya Mbak, kalau banyak sepuhnya. Jadi hampir 80-90% itu yang sepuh, kan nanti regenerasinya bagaimana seperti itu. Jadi banyak bagaimana yang anak-anak kita, karena kan juga kadang setelah lulus dari SMA ternyata ngajinya juga kadang lulus aja seperti itu juga bagaimana kita ikat. Jadi adik-adik yang Imam Taha mahasiswa putri kita itu betul-betul selalu dimanapun mereka berada itu hatinya selalu tertambat pada majelis seperti itu Mbak. Jadi kita arahkan, termasuk juga kami waktu dengan kajian keputrian itu juga mau ini ke orang tuanya bagaimana kalau nanti kuliah pun itu, jadi anak kita itu kita antarkan jadi ke pengurus saya menghimbau memberikan ini ayo, jadi kan hampir semua universitas di kota-kota besar itu alhamdulillah kita kan sudah ada majelisnya Mbak. Insya Allah se-Indonesia kan ada semua. Jadi bagaimana anak-anak kita itu ya kalau kita antarkan, kita carikan kos pun itu kalau bisa yang memang juga dikelola oleh warga kan seperti itu, atau yang dekat dengan lingkungan warga atau dekat dengan majelis kan seperti itu. Jadi itu juga kami lebih ini, jadi kita koordinir kita adakan kajian-kajian untuk Imam Taha Putri. Tapi untuk yang program kerja yang keempat tadi juga ini untuk pemudi nanti pemudi ini juga insya Allah ini juga kami juga sudah mulai kemarin dengan Bu Sabto Bu Sabto Hariningsih, bagaimana nanti pemudi-pemudi itu juga kita adakan, kita bina. Jadi bagaimana memang betul menyiapkan terutama ibu-ibu muda Mbak. Ibu muda kan sekarang kadang kok ibu-ibu muda sekarang tinggi perceraian seperti itu kan, kenapa seperti itu jangan sampai itu juga banyak terjadi di majelis kita kan seperti itu.
itu, dan juga bagaimana pemudi-pemudi itu siap kalau bisa memang kita suami atau istri itu sama-sama mengaji kan, seperti itu. Calon mempelai laki-laki, calon perempuan itu sama-sama warga ngaji, itu kan akan lebih mudah ya Mbak, insya Allah untuk mengarungi rumah tangga kan, seperti itu. Itu juga insya Allah nanti pemudi ini kemarin dari Ibu Didik, karena sudah ada pemudi juga minta ke kita, Bu, Mbak, kita di ini gitu. Itu insya Allah sudah nanti juga kita programkan. Kemudian yang untuk memberikan bekal kepada ibu rumah tangga, mungkin membuat apa seperti itu kemarin kita kebetulan kan punya humas Mbak, istilahnya punya di masing-masing perwakilan kan ada yang tangan panjang kita. Jadi mungkin nanti dari bawah, dari ibu-ibu warga itu menginginkan diberi pelatihan apa, jadi nanti kita akan keterampilannya begitu ya. Jadi yang bisa tadi mungkin bekerja dari rumah Mbak, kan seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan BIKON, kan MTA ada elemen salah satu bidang ekonomi kan ada, nanti dari BRIN kemarin juga seperti itu. Nanti kita bisa minta narasumber yang memang kompeten di bidang itu, misalkan membuat tempe atau membuat apa, dan seperti yang memang bisa atau membuat kerupuk rambak seperti itu kan bisa dari rumah ya Mbak, itu kan seperti itu, atau membuat kue seperti itu. Jadi tapi memang dari kemarin ternyata dari bawah belum ada, jadi ini masih program kita, tapi insya Allah nanti tetap kita selenggarakan itu. Iya, jadi itu jadi rencana di tahun mendatang gitu. Tahun mendatang. Tapi yang sudah kemarin kajian-kajian ini sama tadi Imam Tak, kemudian untuk persiapan untuk kita menyiapkan generasi kita Mbak. Nggih. Ya, tadi kan sudah berjalan 1 tahun Ibu. Untuk ke depan sendiri, untuk seperti kayak kemarin kajian gabungan keputrian begitu, yang sudah digelar di beberapa perwakilan di Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Itu untuk mungkin ada rencana yang luar Jawa begitu untuk kedepannya. Kalau luar Jawa mungkin belum ya Mbak, ini sampai saat ini, karena kan nanti kita tetap, kalau luar Jawa kan nanti kita harus meninggalkan rumah beberapa hari ya Mbak. Jadi itu kan mungkin masih jadi pertimbangan dan harus izin dulu dan dari beliau. Tapi yang penting kita memang menguatkan yang Solo Raya dan yang bisa kita masih bisa dijangkau, masih dijangkau ya. Mungkin dalam waktu sehari semalam lah kita sudah sampai rumah lagi kan, karena kita punya tadi, kita kewajiban kita yang utama kan sebagai istri dan ibu itu yang tidak boleh kita tinggalkan itu Mbak. Jadi untuk luar Jawa sementara ini belum, nanti kalau baru ada dawuh kita baru berangkat itu seperti itu. Okay. Ya mungkin ada rencana juga apa ya, mereka kan ada dari putrinya sendiri untuk terlibat juga bergabung dalam keputrian MTA begitu. Ya, dan yang menjadi keinginan Dr. Yuni sendiri sebagai ketua keputrian MTA Pusat untuk ke depan seperti apa? Kami pengen jadi nanti putri-putri MTA itu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk selalu meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita, hasil ngaji kita ya Mbak. Yang penting kan itu. Jadi kita ngaji di MTA ini yang penting kan pengamalan, bukan hanya kita sekedar memborong ilmu atau mencari ilmu, tapi kan yang penting pengamalan. Jadi mengamalkan hasil ngaji sehingga kita bisa betul-betul menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga membina dan menyiapkan generasi penerus dakwah MTA ini Mbak. Jadi bagaimana anak-anak kita itu nanti juga betul-betul bisa menjadi penerus dakwah kita. Kan eman ya Mbak, kadang kalau kita orang tuanya kan, kadang orang tuanya mengaji tapi kok ternyata anak-anaknya tidak. Itu kan itu yang harus jadi PR kita kan Mbak. PR kita kenapa bisa seperti itu. Makanya mungkin itu yang harus kita kuatkan, bagaimana orang tua itu betul-betul bisa mengarahkan anaknya. Jadi kalau kita sudah yakin ini jalan yang benar, karena kita memang mempelajari Al-Quran Sunnah gitu Mbak, di kemajlisan kita, bagaimana juga anak-anak kita itu ya ikut kan seperti itu. Pengennya kami seperti itu, dan putri-putri MTA betul-betul bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sebagai ibu, terutama itu yang harus kita tanamkan, kita sadarkan pada diri kita masing-masing kan seperti itu Mbak. Bisa melaksanakan
kewajiban itu yang paling utama. Okay. Ya, untuk seperti kajian gabungan sendiri khusus Putri tadi, apakah rencananya ke depan itu ini dok jadi digelar agenda gitu setiap bulan, berapa setiap bulan tahun sekali? Mungkin ya karena banyaknya ya Mbak, mungkin nanti itu setahun sekali Mbak, tetap seperti karena kan kemarin kita hampir 1 tahun baru selesai ya Mbak, itu kan Maret. Karena nanti kita untuk yang ini karena tadi kita kewajiban kita yang utama itu sebagai istri, sebagai ibu, jadi kita memang tidak terlalu sering keluar untuk itu. Jadi nanti kami sebulan sekali Mbak, insya Allah untuk ke mana kajiannya itu nanti sebulan sekali. Kalau kemarin kita hampir 2 minggu, kadang seminggu sekali kan itu. Tapi ini kemarin setelah kita evaluasi nanti mungkin sebulan sekali. Jadi nanti itu mungkin akan jadi agenda tahunan. Mama terutama ya tadi Solo Raya yang dekat dengan Majelis Pusat. Jadi Solo Raya, kemudian yang terjangkau sementara itu. Ya, baik. Ini dokter, program saat ini adalah Manjada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan mendapatkannya. Nah, menurut Dokter Yuni sendiri, makna Manjada Wajada sendiri seperti apa? Ya memang Manjada Wajada itu memang juga setiap kesuksesan atau setiap apa yang akan kita raih itu memang harus sungguh-sungguh, harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh, harus kita tempuh dengan istiqomah. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya Mbak, semua itu harus melalui proses, dan proses itu harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita harus ikhlas berkorban Mbak, baik dengan ilmu kita, baik dengan waktu kita, juga tenaga kita, juga harta Mbak. Jadi gitu, sukses itu harus ditempuh dengan ditempuh dengan kesungguhan, dan istiqomah juga harus berproses. Itu tadi prosesnya memang harus ditempuh, harus dilalui seperti itu. Iya, harus berproses dan menikmati proses juga ya. Proses itu dan mau ya tadi ikhlas berkorban tadi Mbak. Ikhlas berkorban baik dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta juga ilmu, tenaga dan harta. Ya, baik dokter, ini sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang Dokter Yuni ingin sampaikan kepada pendengar Persada FM yang menyimak pagi hari ini. Silakan. Pesan kami terutama untuk generasi muda atau untuk putri-putri MTA ya Mbak, itu yang pertama kita harus selalu semangat dalam mengikuti kegiatan kemajelisan. Kemudian juga selalu berusaha kita memantaskan diri untuk selalu menjadi lebih baik lagi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencari lingkungan Mbak, lingkungan yang baik yang bisa menguatkan dan memperteguh keimanan kita. Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya Mbak, sangat berpengaruh pada keimanan kita, terutama anak-anak muda gitu. Kalau anak-anak muda itu kita salah pergaulan, itu kan sudah sangat mempengaruhi perilaku dan akhlak kita. Mungkin itu Mbak. Ya baik, terima kasih Dokter Yuni sudah hadir di Manjada Wajada. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sehat sekeluarga, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik pendengar, demikian tadi untuk Manjada Wajada bersama narasumber kita ya, Dr. Yuni Ratna Dewi. Beliau adalah Ketua Keputrian MTA Pusat. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi memberikan inspirasi, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Isnata Skia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.